Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Akhirnya PDIP kecewa habis-habisan sama Jokowi. Pak Presiden, staf khusus milenial itu dapatnya dari mana? Dua staf khusus milenial Presiden Joko Widodo, ada Mas Belva Syarifara dan Andi Taufan Gawda Putra sudah angkat kaki dari Istana Negara. Keduanya pun mundur setelah menjadi pembicaraan hangat warga Indonesia atas dugaan melakukan praktik nepotisme. PDIP sendiri tidak terlalu memusingkan pengunduran diri itu. Mereka malah justru bertanya-tanya alasan dibalik keberadaan staf khusus milenial. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Bambang Wuryanto, mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara jelas fungsi dari staf khusus milenial di istana. Saya nggak tahu kenapa ada staf khusus milenial, yang tahu ya Presiden. Begitu kata Bambang pada hari Minggu 26 April. Ketua Komisi 7 DPR RI ini menjelaskan, satu negara harus ada kepala negara atau kepala pemerintahan. Tugas Presiden melakukan eksekusi dengan didukung oleh birokrasi ataupun jaringan kekuasaan dalam menyelesaikan masalahnya. Bukan malah staf khusus milenial yang melakukan eksekusi hingga menyuruh camat se-Jawa melakukan kerjasama dengan perusahaannya. Staf khusus datang ke kecamatan itu bukan organisasi. Dia tidak menerapkan organisasi, dia tidak paham organisasi. Jadi kalau orang menyelesaikannya dengan diri sendiri itu omong kosong, bodoh, kurang pengetahuan organisasinya. Seharusnya mereka tunduk pada birokrasi dalam menyelesaikan masalah. Begitu katanya. Pihaknya ingin mengetahui secara detail apa background seluruh staf khusus milenial Presiden Joko Widodo itu hingga bisa berada di Istana Negara. Saya sih pengen tahu background organisasi staf khusus milenial itu dapatnya dari mana, belajar organisasi kepemerintahan dari mana dia. Orang yang tidak berorganisasi terus jadi staf khusus presiden, salah itu. Orang dia dimintai untuk beri masukan ke presiden malah eksekusi. Koyo opo kui? Begitu jelasnya. Blunder lagi. Beginilah sederet staf Presiden Jokowi yang bikin blunder. Staf khusus milenial Presiden Jokowi bidang ekonomi dan keuangan, Andi Taufan Gawda Putra, bukan staf pertama Presiden Jokowi yang membuat blunder. Pertama, Billy Gracia Yosafat Mambrasar. Pada Sabtu 30 November 2019, Billy dikritik netizen terkait cuitannya yang dinilai tidak mencerminkan persatuan pasca pertarungan sengit Pilpres 2019. Setelah membahas tentang Pancasila yang bikin kubu sebelah megap-megap, lalu kerja mendesain kartu prakerja di Jakarta, lalu saya ke Pulau Damai penuh keberagaman, Bali, untuk mengisi materi co-working space, mendorong bertambahnya jumlah entrepreneur muda untuk pengurangan pengangguran dan angka kemiskinan. Begitu tulis Billy melalui akun Twitter pribadinya @kitongbisa pada hari Sabtu 30 November 2019. Setelah ramai, Billy pun menyampaikan permohonan maaf dan menghapus cuitannya itu. Namun cuitannya itu kadung di screenshot oleh warganet dan menyertakan tagar staf sus rasa buzzer RP. Menjadi trending topik di Twitter pada hari Minggu 1 Desember 2019. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya pertama mohon maaf atas kesalahpahaman yang muncul karena salah satu cuitan saya menggunakan kata di mana menimbulkan multitafsir, yaitu kata kubu. Klarifikasi Billy pada hari Minggu 1 Desember. Tak hanya itu, kemudian yang kedua, staf milenial Anggi Yudhistia. Anggi pernah mengunggah informasi hoax di akun Instagramnya mengenai cara sederhana mengetahui virus corona selama 10 detik dengan cara menarik nafas. Warganet pun kembali menyampaikan kritik kepada staf presiden itu. Setelah mengetahui kekeliruannya, Anggi pun menghapus unggahan tersebut dan meminta maaf. Postingan aku sebelumnya, aku hapus ya. Padahal dari siapanya pun sudah saya cantumkan. Kalau masih ada yang marah, maaf ya, dan next akan saya cross-check lagi sebelum posting. Baikkanlah kita, semakin panik dan jangan pada caci maki ya.
Namaste sekali lagi. Always self-hygiene, this to self-us, insya Allah. Begitu kata Anggi pada hari Senin 16 Maret 2020 yang lalu. Dan ketiga, ada Mas Belva Syahdevara, di mana dia merupakan pendiri Ruang Guru. Hal ini membuat heboh warganet terkait pernyataan dalam poster milik BNPB soal COVID-19. Bukan waktunya saling menjatuhkan atau saling membuli. Ayo bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk negeri? Menyalakan lilin lebih baik daripada menyalakan kegelapan, ujar Belva dalam poster tersebut. Pernyataan itu pun dikritik banyak pihak. Beberapa warganet bahkan mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai tidak serius ketika pertama kali diingatkan mengenai virus corona yang kerap ditanggapi dengan lelucon. Saya ingin mengklarifikasi bahwa quote yang ditulis dari BNPB tersebut tidak memberikan gambaran yang utuh. Begitu kata klarifikasi Adamas di akun Twitternya pada hari Rabu 25 Maret yang lalu. Dan keempat, Andi Taufan Garuda Putra, di mana ia merupakan pendiri PT Amarta Mikro Fintech. Taufan diketahui mengirimkan surat kepada para camat ke seluruh Indonesia untuk meminta bantuan para camat dalam melibatkan perusahaannya untuk melakukan edukasi lapangan ke masyarakat dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri atau APD Puskesmas. Seperti yang lainnya, Taufan pun juga akhirnya meminta maaf dan mencabut kembali surat berkop Sekretariat Kabinet yang dikirimnya tersebut. Untuk informasi, Joko Widodo mengangkat 7 staf khusus presiden yang terdiri dari para milenial yang dinilai berprestasi. Selain 4 staf khusus tadi, 3 staf khusus lain yaitu founder dan CEO Creativepreneur Putri Tanjung, pendiri Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, dan mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia atau PMII Aminuddin Ma'ruf. Seperti diketahui, gaji staf khusus presiden itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2015 tentang besaran hak keuangan bagi para staf khusus presiden, wakil sekretaris pribadi presiden, asisten dan pembantu presiden. Mereka semua menerima gaji sebesar Rp51 juta per bulan. Jumlah tersebut setara dengan gaji pejabat eselon 1 di Sekretariat Negara. Hak keuangan merupakan pendapatan keseluruhan yang diterima dan sudah termasuk di dalamnya gaji dasar, tunjangan kinerja, dan pajak penghasilan. Buntut surat camat, pakar hukum bilang staf khusus Jokowi bisa dipidana 20 tahun atau hukuman mati. Pakar hukum Ferry Amsari mengkritisi staf sus Presiden Jokowi Andi Taufan Garuda Putra yang menyurati camat untuk mendukung perusahaannya dalam menangani COVID-19. Ferry menilai hal tersebut sebagai bagian dari korupsi dan hukumannya pun berat. Itu bagian dari korupsi loh, dan kalau dilakukan di tengah bencana, ancamannya bisa 20 tahun atau hukuman mati. Karena dianggap memanfaatkan keadaan, mencari keuntungan di tengah penderitaan publik luas. Begitu kata Ferry dalam pesan singkat pada hari Selasa 14 April, seperti dilansir dari merdeka.com. Ferry juga menuturkan staf khusus presiden tidak punya kewenangan untuk menentukan pihak-pihak yang memberikan layanan jasa. Dia menilai hal tersebut bernuansa konflik kepentingan yang tinggi, sebab staf khusus presiden tersebut adalah pendiri perusahaan pemenang. Pengadaan barang dan jasa berskala besar harus melalui open tender, bukan penunjukan langsung. Sebelumnya, staf khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra, mengirim surat berkop Sekretariat Kabinet kepada camat di seluruh wilayah Indonesia agar mendukung relawan PT Amarta Mikro Fintech atau Amarta dalam menanggulangi COVID-19. Dalam salinan surat yang beredar luas, program bertajuk Kerjasama sebagai Relawan Desa Lawan COVID-19 itu akan dijalankan untuk area Jawa, Sulawesi, dan juga Sumatera. Taufan sendiri merupakan CEO dari PT Amarta. Akibatnya, ia mendapatkan kecaman luas, dan Andi Taufan pun akhirnya meminta maaf. Lalu apakah permintaan maaf itu cukup? Kalau cukup minta maaf, buat apa ada pengadilan dan juga penjara?